Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar? Indonesia Siang kembali menyapa Anda. Kali ini bersama Ana dan Vena. Vena, apa kabar setelah lama tidak hadir di Apa Kabar Indonesia Siang nih? Luar biasa baik, kembali hadir dengan versi terbaik mungkin ya siang hari ini. Karena siang hari ini juga saya sangat semangat kembali menyapa pemirsa TV One setelah 3 minggu. Kami sudah siapkan beragam informasi tentunya untuk pemirsa TV One yang nanti akan menemani sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada informasi apa? Silahkan. Ya, informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa, ini ada seorang wanita parubaya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang jatuh ke sumur saat hendak berwudu. Dan proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas BPBD Sumedang pun berlangsung dramatis. Sumur, mohon doanya bagi. Beginilah proses evakuasi yang dilakukan tim Pusdalops BPBD Sumedang terhadap seorang wanita parubaya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang jatuh ke sumur. Wanita parubaya atas nama Mimin Harmini, warga dusun Pasir Benteng, Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini jatuh ke dalam sumur sedalam 13 meter pada Jumat dini hari saat hendak berwudu. Korban yang hendak berwudu untuk sholat tahajud tiba-tiba terjatuh ke dalam sumur hingga mengalami luka-luka. Tim BPBD tiba di lokasi setelah dihubungi pihak keluarga dan langsung melakukan evakuasi korban dari dalam sumur. Dalam waktu kurang dari 10 menit, korban berhasil dievakuasi dengan keadaan selamat. Meski selamat, korban mengalami luka-luka di tubuhnya lantaran tergores dinding sumur saat terjatuh. Untuk penanganan sendiri, kami bersama 7 anggota lainnya bekerja sama untuk mengevakuasi korban yang berjenis kelamin wanita, dan alhamdulillah untuk evakuasi korban dalam kondisi selamat. Korban pun segera dilarikan ke RSUD untuk diberikan penanganan medis. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafjani, TV One mengabarkan. Pemirsa, Jawa Tengah ini tidak hanya terkenal sebagai penghasil susu sapi terbanyak. Nah, di Boyolali juga terkenal dengan populasi hewan sapi yang paling banyak. Dan untuk meningkatkan harga jual dan juga kualitas sapi pemirsa, Pemkab setempat mengadakan kontes sapi tunggang 2024. Suasana tampak berbeda di jalan depan kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Puluhan pecinta sapi tunggang hilir mudik bergantian sambil menunggangi sapinya. Mereka tidak sedang menggembala sapi, namun mereka sedang ikut kontes sapi tunggang yang diadakan oleh pemerintah setempat. Kontes sapi tunggang ini bertujuan untuk meningkatkan harga jual sapi dan kualitas sapi yang bagus. Satu persatu, sapi-sapi tersebut dinilai oleh Dewan Juri yang telah disiapkan panitia. Gimana tanggapannya, Mas? Baik, untuk meningkatkan semangat para peternak, teman-teman peternak yang lain. Gitu. Ini ikut berapa, Mas? 2, Pak. 2. Namanya siapa, Mas? Ini Werkudara sama Kembang Rejo. Para peserta berharap kontes ini sering diadakan karena sebagai ajang silaturahmi peternak sapi tunggang dan juga bisa meningkatkan harga jual sapi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sejumlah siswa SMP di Bangkalan, Madura, Jawa Timur berhamburan melarikan diri setelah diserang sekelompok monyet liar. Ya, sementara seorang guru terkena gigitan monyet liar akibat bikin gaduh dan juga khawatir akan kembali menyerang siswa, pihak sekolah terpaksa memulangkan siswa lebih awal. Beginilah kondisi para siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ada sedikit kegaduhan dan juga keresahan saat sekelompok monyet liar diketahui berada di lingkungan sekolah.
Secara tiba-tiba, sekumpulan monyet tersebut menyerang para siswa yang sedang berkumpul di halaman sekolah hingga mereka pun berhamburan dan melarikan diri dari kejaran monyet. Tak hanya siswa yang diserang monyet, namun seorang guru olahraga juga sempat diserang hingga terkena gigitan di bagian kakinya. Beruntung, luka yang dialami guru tersebut tidak parah. Petugas damkar juga sempat didatangkan pihak sekolah guna mengusir dan menangkap 2 ekor monyet liar. Namun upaya penangkapan tidak berhasil. Akibat bikin gaduh dan khawatir monyet kembali menyerang siswa, pihak sekolah terpaksa menghentikan proses belajar mengajar dan memulangkan siswa lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Memang tadi ada korban katanya gurunya olahraga, tiba-tiba dia monyetnya sudah ada di kakinya. Diduga monyet-monyet liar tersebut keluar dari habitatnya dan masuk ke lingkungan sekolah karena kelaparan setelah makanan mereka berkurang saat musim kemarau tiba. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik Abdur Rahim, TV One mengabarkan. Kita beralih ke Palembang, pemirsa. Setelah sempat menghebohkan warga Palembang, Jamila, warga 34 Ulu yang dinyatakan mengidap Mpox, ini ternyata negatif. Setelah tim Dinkes mengambil sampel darah dan bekas cacar, Jamila mengidap penyakit cacar biasa. Jamila, wanita 31 tahun, warga Jalan Fakih Usman, Lorong Jaya, Laksana, Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, kini merasa lega setelah dinyatakan negatif terinfeksi cacar monyet. Kondisi Jamila sudah berangsur sembuh dan sehat. Luka-luka bekas cacar yang sempat terlihat pada bagian tangan dan kaki sudah hilang. Jamila dinyatakan negatif setelah tim dan Dinas Kesehatan datang mengambil sampel darah dan bekas luka cacar. Dari pemeriksaan, Jamila dinyatakan negatif cacar monyet, hanya mengalami cacar biasa. Kalau tak rai dah. Kemarin itu kan inilah sudah kering kemarin tuh, mulai kena darah tuh kayak hitam-hitam itu kan. Jadi kata Pak Puskesmas itu jadinya cacar monyet. Waktu kamu berobat ke puskesmas? Iya, sudah kering itu tuh. Diomongi puskesmas itu ya? Iya, jadinya cacar monyet katanya. Terus habis dari situ? Habis dari situ ya suruh dinjeknya obat virus sama antibiotik dinjeknya. Perangkat RW setempat yang mendapat kabar adanya warga yang terkena penyakit cacar monyet langsung sigap berkoordinasi ke pihak Dinas Kesehatan dan bersyukur warganya bukan terkena penyakit menular berbahaya. Ya biasa kalau memang cacar banyu, cacar air itu tidak boleh kena air hujan, dia akan menghitam. Nah mungkin dari pihak puskesmas mengira itu adalah cacar monyet. Jadi yang menyatakan cacar monyet itu dari puskesmas kayaknya? Ya kita lihat hebohnya muaranya dari puskesmas, tapi setelah itu diklarifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan oleh Pak Dr. Trisna Warman bahwa itu bukan cacar monyet. Tapi negatif artinya? Negatif itu cacar biasa. Warga pun diminta tidak panik dan tidak mengucilkan keluarga Jamila karena Jamila tidak mengidap penyakit cacar monyet, hanya cacar biasa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya di depan mata anak di kawasan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan dari hasil pemeriksaan, pembunuhan sadis itu terjadi karena dipicu cekcok permasalahan rumah tangga. Diduga akibat cekcok permasalahan rumah tangga, seorang suami tega membunuh istrinya sendiri. Peristiwa sadis itu terjadi di rumah pelaku dan korban di Jalan Sepat, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ironisnya, pelaku menghabisi nyawa istrinya di depan mata sang anak. Berdasarkan keterangan tetangga, sempat terdengar suara meminta tolong dari rumah korban pada Rabu dini hari lalu. Para tetangga kemudian mencoba mendobrak pintu rumah dan mendapati korban terkapar bersimbah darah di atas kasur, sementara pelaku menggenggam pisau. Kan ada nenek di dalam, minta tolonglah sama anaknya untuk dibukain. Itu sekitar 5 menitan nggak dibukain pintu. Nah disitulah udah habis kebuka, korban
udah terkapar, udah lemes badan. Polisi langsung menangkap pelaku berinisial AS. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya pelaku menusuk korban dengan pisau dapur. Alasannya apa, Bu? Alasannya jadi ada permasalahan keluarga, kemudian cekcok, lalu suaminya mengambil pisau dapur yang ada di dapur. Nah, cekcok itu berada di kamar suami istri itu, lanjut kemudian ya itu terjadi penusukan. Korban menderita 5 luka tusuk di bagian perut dan kakinya. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Sementara pelaku diamankan di unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Sejenak kami kembali dengan informasi mengenai kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Sesaat lagi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Soeharto dan Ibu Tin Soeharto menyambut kedatangan Sri Paus Paulus ke-6. Demi Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan Pengantara kami. A questo meraviglioso e variegato arcipelago. Semoga saudara sekalian dilimpahi rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dalam perjalanannya menuju Bandara Soekarno-Hatta, Paus bersama rombongannya melambaikan tangan melalui jendela mobil sepanjang jalan dari Kedubes Vatikan, Patung Kuda hingga Bundaran HI. Beberapa umat Katolik yang turut menyaksikan dibuat haru dan berbahagia, memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan pimpinan gereja Katolik seluruh dunia tersebut. Terharu banget ya Mbak ya. Maksudnya kan nggak setiap hari ya kita bisa lihat. Saya merasa bersyukur. Tapi kemarin pas ikut misa gimana Bu niat antusiasnya sama keluarga mungkin? Maaf ya Mbak. Apa ya? Saya nggak nyangka Tuhan begitu baik memberi saya kesempatan untuk bisa ikut misa suci. Saya juga bukan orang yang baik-baik amat gitu ya Mbak. Indonesia menjadi negara pertama yang dituju Paus Fransiskus dalam perjalanan apostolik di Asia Pasifik yang meliputi Papua Nugini, Timor Leste, hingga Singapura. Udah. Dari Jakarta, Rizka Salsabila, Andri Panca, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemimpin tertinggi Katolik Paus Fransiskus ini mengakhiri kunjungan di Indonesia lalu melanjutkannya ke Papua Nugini. Ya, di area bandara kemudian masyarakat ini menunggu kedatangannya, di mana Kepala Negara Tahta Suci Vatikan itu juga akan melanjutkan perjalanan apostoliknya ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Rombongan Paus naik pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menuju Port Moresby. Menteri Agama Yakut Holil Komas turut mengantarkan Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia turut merasakan toleransi yang dirasakan ketika Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia. Kami sudah tersambung bersama dengan Kirdi Putra, pakar mikroekspresi untuk membahas hal ini. Selamat siang Mas Kirdi. Selamat siang semuanya.
Mas Kirdi, ini tampaknya adem sekali begitu ya Indonesia dengan adanya kunjungan Paus Fransiskus. Apalagi kemarin juga datang ke Masjid Istiqlal menemui Imam Besar. Begitu Anda melihatnya seperti apa kunjungan dengan gestur-gestur yang ditampilkan oleh Imam Besar, Masjid Istiqlal, kemudian Paus Fransiskus, seperti apa? Jadi gini, kalau kita melihat apa yang diinteraksi di antara mereka berdua, sebetulnya ini adalah sebuah simbolisasi dari sebuah hal besar yang sebetulnya sudah terjadi di negara ini, ya. Jadi kalau kita perhatikan kan Istiqlal dan katedral itu kan berhadapan-hadapan, ya, bahwa persahabatan ini, kedamaian ini itu sudah dari dulu, bukan hal-hal yang baru gitu loh terjadi. Nah, kita lihat bahwa kedekatan beliau mereka berdua itu bukan dibuat-buat. Lihat, coba aja ketika kita melihat mereka berfoto gitu, goyangannya arah gerakan doyong ke arah sebelah kirinya segala macam. Dan kemudian nanti beliau akan Imam Besar kita itu memeluk Sri Paus gitu ya, terus menyalami. Itu nggak ada sesuatu yang dibuat-buat gitu. Dan ini yang dibutuhkan oleh umat di Indonesia dari semua kalangan sebetulnya, supaya kita bisa melihat bahwa ada kesamaan loh di antara kita semua, bahwa kita semua itu punya sebuah tujuan besar di dunia ini, yaitu hidup damai, mencapai dan menghasilkan karya besar, dan juga mencapai Indonesia yang lebih baik gitu. Dan ini semua dijembatani oleh kehadiran Sri Paus. Kita perhatikan setiap kali mau foto bareng lagi, langsung beliau Pak Imam Besar yang narik orang lagi, ayo ngumpul-ngumpul, terus dipeluk gitu seperti ini. Kayak bukan dibuat-buat gesturnya, itu bukan gestur yang canggung gitu ya. Ketika mencium kening Sri Paus itu adalah bentuk, buat saya adalah bentuk rasa sayang gitu ya terhadap sesama pemuka agama. Dengan Sri Paus kemudian mencium tangannya Imam Besar, itu luar biasa kerendahan hati yang ditunjukkan oleh si Paus, dan juga kebesaran untuk sebuah negara Muslim terbesar di dunia untuk menerima kehadiran beliau. Ya, buat saya nggak ada kata lain selain sebuah contoh yang luar biasa. Oke, sebuah contoh yang luar biasa, rasa sayang terlihat. Tapi momen yang tadi sempat disinggung oleh Mas Kirdi, ini di awal Imam Besar Nasaruddin Umar sempat mencium kening, kemudian dibalas juga oleh Paus Fransiskus dengan cara mencium tangan dari Imam Besar. Ini apa yang kedekatan seperti apa yang sebetulnya terlihat dari sudut pandang Anda, Mas Kirdi? Mencium kening itu gini, mencium pipi kiri pipi kanan itu adalah menandakan kedekatan. Mencium kening menandakan rasa sayang. Itu lebih dari kedekatan biasa. Mencium tangan itu adalah menandakan sebuah rasa hormat terhadap orang di depannya. Dunia mencium tangan seorang imam besar negara Muslim terbesar di dunia. Jadi buat saya nggak ada kepura-puraan di antara mereka, dan merupakan hal yang saling menunjuk. Jadi kalau misalnya Imam Besar sudah menunjukkan bahwa dia benar-benar menyatakan rasa kasih sayang, penerimaan, keterbukaan, langsung dibalas. Jadi nggak itu arah hormat, rasa berterima kasih. Ya kurang apa gitu interaksi mereka. Saya sampai nggak bisa berkata-kata sebelum melihat interaksi itu. Oke, Mas Kirdi, ini juga masih memperlihatkan kasih artinya ya. Sampai keningnya dicium 2 kali, tangannya dibalas dicium, begitu. Ini potret yang kemudian dimunculkan ini tadi seperti yang dikatakan bahwa tidak mengada-ada begitu ya. Potret kasih sayang memang seadanya seperti itu, begitu ya Mas? Iya, jadi nggak dibuat-buat. Kalau mau dibuat-buat tuh gini, ya cipika-cipiki biasa gitu, seperti halnya banyak pemuka negara melakukan hal tersebut. Ini enggak, ini beneran cium kening. Itu kayak seorang bapak ke anak, seorang pasangan yang mencintai, suami mencintai istrinya atau sebaliknya. Seseorang yang benar-benar istilahnya saling sudah kenal lama, padahal mereka mungkin baru ketemu sekarang gitu. Itu suatu hal yang sekali lagi nggak ada batasan dan nggak dibuat-buat. Kalau nanti, tapi ini akan menimbulkan sebuah polemik. Baru kalau sekali lagi kita bicara netizen Indonesia nih, akan ada bilang lebay, akan ada yang bilang wah sok ini sok itu. Tapi yang jelas itu sudah diterabas semua oleh Imam Besar Istiqlal. Buat saya itu luar biasa, keberanian yang luar biasa, dan juga tanda petik ketidakpedulian, mau dibilang orang apa, pokoknya bahwa saya mau menunjukkan bahwa kita menerima Anda dengan tangan terbuka,
dengan cinta, dengan kasih. Dan kasih ini dengan cara saya menghormati Anda dan saya benar-benar berterima kasih atas penerimaan Anda. Itu kan kata-kata yang tidak terkatakan tapi dikatakan dengan gestur. Dan itu luar biasa. Oke. Baik. Nanti juga kita akan mencoba mendengarkan cerita sebetulnya ya dari Imam Besar Kiai Haji Nasaruddin Umar yang rencananya juga nanti akan kita hadirkan perbincangannya bersama dengan Imam Besar Kiai Haji Nasaruddin Umar nanti di Apa Kabar Indonesia Siang di segmen-segmen berikutnya. Terima kasih Mas Kirdi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan pemirsa, ini Paus Fransiskus selaku pemimpin umat Katolik dunia melakukan perjalanan apostolik ke Asia Pasifik di September 2024. Ya, selain Indonesia, Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi Papua Nugini, Timur Leste, dan juga Singapura. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus tiba di Indonesia Selasa siang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan Paus Fransiskus disambut sejumlah menteri, diantaranya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Setibanya di Indonesia, Paus Fransiskus dan rombongan melanjutkan perjalanannya menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Rabu pagi, Paus Fransiskus memulai kunjungan kenegaraan dengan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan Kepala Negara Vatikan tersebut dan menyuarakan semangat toleransi serta perdamaian di atas kondisi dunia yang semakin bergejolak akibat perang. Paus Fransiskus pun menekankan pesan serupa dan berharap perdamaian serta kerukunan bisa tercapai demi kebaikan bersama. Presiden Joko Widodo juga mengatakan Indonesia Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Paus Fransiskus Rabu malamnya mengunjungi Gereja Katedral Jakarta dan bertemu dengan para rohaniawan. Di katedral, Paus Fransiskus melakukan pertemuan dengan uskup, imam, diakon, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral Jakarta. Kamis pagi, kegiatan Paus Fransiskus dilanjutkan dengan berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta. Kedatangan Paus diiringi dengan tabuhan marawis, pemberian bunga, dan disambut langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Di Istiqlal, Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menandatangani deklarasi Istiqlal untuk kerukunan umat beragama yang disaksikan para tokoh lintas agama. Di sini, Paus mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan ketika Paus Fransiskus mengunjungi Masjid Istiqlal. Ada 2 ayat suci Al-Quran yang dibacakan di hadapan Paus Fransiskus. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 62 dan selanjutnya Al-Hujurat ayat 13. Selama pembacaan berlangsung, Paus mendengarkan dengan hikmat. Selain pelantunan Al-Quran, ayat dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 juga dibacakan. Di penghujung kunjungannya di masjid terbesar di Asia Tenggara itu, momen penuh keharmonisan pun terjadi kala Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mencium kening Paus dan Paus Fransiskus membalas dengan mencium tangan. Setelah berkunjung ke Masjid Istiqlal, pemimpin umat Katolik dunia itu melanjutkan kunjungan ke kantor konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Jakarta. Di KWI, Paus bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal, sekitar 100 anak berkebutuhan khusus dan kurang mampu. Para anak-anak terpilih tersebut juga menerima karya cinta kasih dari Paus Fransiskus. Sore harinya, Paus Fransiskus tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo beserta sejumlah pejabat negara. Kemudian, Paus Fransiskus naik mobil maung buatan PT Pindad yang didesain khusus melaju ke arah lokasi acara Misa Kudus. Dalam misa, Paus Fransiskus berpesan kepada umat Katolik di Indonesia untuk tidak lelah dalam membangun peradaban perdamaian di tanah air. Meraviglioso e variegato arcipelago. Jumat pagi, Paus Fransiskus mengakhiri kunjungan apostoliknya di Indonesia
lalu melanjutkannya ke Papua Nugini. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Dampak kekeringan ini melanda puluhan warga Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kekeringan ini juga dirasakan warga Pedukuhan Ngeroto, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo sejak 2 bulan terakhir. Tidak adanya hujan dalam 3 bulan terakhir membuat sumber-sumber air di Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengering total. Warga pun mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kedatangan mobil tangki milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon ini langsung diserbu warga di Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon, Jumat pagi. Berduyun-duyun warga mendatangi tangki air bersih tersebut dengan membawa serta jeriken, galon hingga ember. Warga tidak mau melewatkan pembagian air gratis setelah sumur-sumur mereka mengering, tidak mengeluarkan air sejak sebulan terakhir. Akibat kekeringan ini, warga pun terpaksa membeli air bersih galon untuk keperluan mandi, memasak, hingga mencuci. Kedatangan bantuan air ini pun dirasakan cukup membantu, hingga warga pun tidak lelah hilir mudik mengangkut air. Udah berapa lama kering, Mbak? 1 bulan lah. 1 bulan? Iya. Berarti sumur udah kering total? Udah kering banget, udah ada air sama sekali. Emang biasanya sehari-hari pakainya apa? Pakainya air. Biasanya orang tuh pada pompa air tuh dari kali tuh mas, sumur kayak gitu. Atau nggak beli air galon. Nah ini nanti buat apa airnya yang ini? Airnya buat mandi, buat cuci baju, buat wudhu. Masak ya? Iya, masak juga. Ya. Sementara dari data BPBD Kabupaten Cirebon, terdapat belasan desa di 5 wilayah yakni Kecamatan Kelangenan, Mundu, Sedong, Palimanan, dan Kecamatan Duku Puntang yang sudah mulai melaporkan kekeringan. Kekeringan juga dirasakan warga Pedukuhan Ngeroto, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo sejak 2 bulan terakhir. Untuk mendapatkan sumber air bersih, warga harus menuruni bukit sejauh 1 km di tengah hutan di desa mereka. Mata air Kali Ringin di tengah hutan perbukitan menoreh Pedukuhan Ngeroto, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo ini menjadi satu-satunya tumpuan warga untuk mendapatkan air bersih. Air bersih dari perbukitan menoreh ini mereka gunakan untuk keperluan minum, masak, hingga mandi. Sementara untuk mencuci baju, warga memilih melakukannya di sumber air agar lebih ringan. Sementara bantuan air bersih yang diharapkan warga hingga kini tidak kunjung datang. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, hadapi musim kemarau, warga dan petani di Ciamis, Jawa Barat, urunan membuat kincir air. Ya, debit sungai yang surut akibat kemarau ini tidak mampu mengirigasi area pertanian dan juga perikanan. Musim kemarau membuat debit sungai surut dan tidak bisa mengalir ke saluran irigasi. Khawatir gagal panen, warga akhirnya urunan membuat kincir air. Inilah kincir air swadaya warga di Desa Kertaharja, Kecamatan Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat. Satu kincir air dengan diameter 4 meter lingkaran dapat mengaliri lahan pertanian seluas 4.000 meter lebih. Kincir air ini menghabiskan biaya hingga 2 juta rupiah, dengan proses pembuatan bisa menelan waktu hingga 10 hari. Karena ini tidak teraliri oleh irigasi yang ada. Jadi irigasi yang dibangun oleh pemerintah, khususnya pemerintah desa, sampai ke hamparan sawah yang ini tidak bisa dijangkau. Di Desa Kertaharja ini terdapat sedikitnya 6 kincir air yang dibuat secara swadaya. Warga berharap musim kemarau segera berlalu agar tanaman mereka tidak gagal panen. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Kita beralih ke Samarinda, pemirsa, di mana puluhan masyarakat dari Aliansi Penyelamat Hutan Kutai Barat ini melakukan aksi damai di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, mereka menolak aktivitas penambangan ilegal yang makin marak terjadi di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sehingga merusak kawasan hutan lindung desa. Puluhan masyarakat Kutai Barat, Kalimantan Timur mendatangi kantor KPK untuk meminta penyidik KPK turun ke Kutai Barat melakukan operasi tangkap tangan atau OTT.
Dalam aksi tersebut, perwakilan KPK bagian penindakan menerima aspirasi mereka dan menyerahkan pernyataan sikap di hadapan para peserta aksi damai. Menurut salah satu koordinator aksi, aktivitas penambangan ilegal sangat meresahkan dan seakan dibiarkan oleh penegak hukum dan pemerintah daerah setempat. Hari ini kami datang jauh-jauh dari Kalimantan Timur ingin bersuara dan menyampaikan aspirasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena apa? Karena pemimpin kami yang ada di daerah sudah berselingkuh dengan mafia kejahatan. Kawasan hutan desa atau hutan lindung yang berada di Kampung Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, serta kawasan perkebunan warga di Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, rusak akibat penambangan ilegal yang jika dibiarkan akan berdampak buruk kepada masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, membuka konferensi internasional pertama tentang pendaftaran tanah ulayat di Indonesia yang diselenggarakan pada 4-7 September di Bandung, Jawa Barat. Acara ini mengangkat tema Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and Asian Countries, Socializations of Ulayat Land in Indonesia. Pendaftaran tanah ulayat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia, sehingga masyarakat hukum adat di Indonesia ini dapat memiliki kepastian hukum atas tanah yang didiami oleh mereka secara turun-temurun. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden, komitmen menjalankan arahan Presiden Joko Widodo untuk percepatan. Konferensi internasional ini diikuti oleh utusan-utusan dari pemerintah berbagai negara yang juga fokus terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat seperti Thailand, Malaysia, Timor Leste, Laos, dan Filipina. Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai International Civil Society Organization atau CSO yang juga turut memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat, terutama yang terkait dengan kepemilikan tanah antara lain World Resources Institute, Global Lincoln Institute, Food and Agricultural Organization, World Bank, serta perwakilan pemerintah dan LSM. Menghadiri secara langsung pameran atau eksebisi masyarakat adat, di mana besok kita akan menggelar International Summit terkait dengan tanah ulayat. Tanah ulayat yang tentunya ada di berbagai daerah di Indonesia. Tadi ada stand-stand pameran dari berbagai provinsi ataupun daerah di Indonesia, ada dari Baduy Banten, kemudian ada dari tanah datar Sumatera Barat, ada Papua, Kalimantan Barat, Aceh, NTT, dan lain sebagainya, termasuk dari partner kita dari WRI Indonesia dan juga Bank Dunia, World Bank. Dan tentunya malam hari ini kita akan menyapa sejumlah tamu kehormatan datang dari berbagai negara di kawasan ASEAN, dan besok sama-sama kita akan berbagi cerita, saling menukar pengalaman, best practices, lessons learned tentang bagaimana kita bisa melakukan manajemen dan tentunya registrasi tanah-tanah ulayat yang ada di berbagai penjuru Indonesia dan juga di negara. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang, masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, viral video sejumlah remaja yang menaiki dua sepeda motor mendatangi sekolah di Brebes, Jawa Tengah dengan mengacungkan senjata tajam terekam CCTV. Ya, aksi teror yang terjadi untuk kedua kalinya ini membuat pihak sekolah melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Nampak 5 orang remaja, pemirsa, yang menaiki dua sepeda motor ini berhenti di depan SMK Ma'arif Nu Paguyangan di Brebes, Jawa Tengah.
Mereka mendatangi dan juga mengacungkan senjata tajam. Aksi kelompok remaja yang belum dikenal ini membuat para siswa merasa cemas dan ketakutan. Apalagi aksi teror ke sekolah sudah terjadi untuk kedua kalinya dalam beberapa hari terakhir. Pihak sekolah pun telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian setempat. Kita beralih ke Cilacap, Jawa Tengah, pemirsa. Pelaku pencurian kendaraan roda 2 ini dibekuk petugas kepolisian setelah aksinya terekam CCTV. Ya, dalam video tersebut terlihat pelaku akan membawa motor milik pedagang yang diparkir di depan salah satu minimarket. Karena gerak-gerik mencurigakan, petugas pun meringkus pelaku pencurian tersebut. Dan untuk mengelabui petugas, pemirsa, pelaku mengganti bajunya yang diketahui baju yang dipakai oleh pelaku merupakan hasil mencuri dari petugas SPBU. Polisi mendapat laporan dari warga adanya pencurian motor, lalu mendatangi TKP dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya, satu lagi kabar viral, pemirsa, rekaman video amatir saat terjadinya aksi kejar-kejaran antar mobil anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah dengan satu unit mobil box yang ditenggarangi membawa narkoba di ruas jalan tol Taba Penanjung Bengkulu. Meski sempat menabrak mobil polisi, namun upaya sang supir box untuk kabur dari kejaran harus berakhir setelah mobil tersebut menabrak beton pembatas jalan. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Tidak terima dituduh telah menikah siri dengan selebritas Ria Ricis. YouTuber ternama Atta Halilintar melaporkan seorang pemilik akun media sosial ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan Polres Metro Jakarta Selatan hingga kini masih mengumpulkan bukti dan akan memintai keterangan saksi serta menelusuri pemilik akun media sosial yang dilaporkan. Ditemani sang istri Aurel Hermansyah, YouTuber ternama Atta Halilintar keluar dari ruang penyelidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Rabu malam. Atta baru saja dimintai keterangan sebagai pelapor dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang ia laporkan. Upaya hukum ditempuh Atta Halilintar setelah isu dirinya menikah siri dengan YouTuber Ria Ricis dan telah bercerai dengan sang istri Aurel Hermansyah disebar seorang warganet ke media sosial. Atta Halilintar mengaku jika isu yang disebar telah mengganggu kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Atta harus menerima dan meladeni berbagai pertanyaan baik dari kolega, rekan kerja, rekan bisnis, hingga keluarga besarnya terkait kebenaran isu nikah siri dan perceraian. Atta Halilintar memastikan isu tersebut tidak benar dan sengaja disebar demi mendapatkan respons dari masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tayangan dan menarik penonton. Yang dibikin seolah saya sebagai kepala rumah tangga ditanyain orang seolah katanya lagi cerai apa, kan ada berita-berita yang dibikin seolah saya menggugat cerai, seolah istri menggugat cerai, terus bilang ada nikah siri sama ini sama itu. Menurut saya sih ya udah. Karena orang banyak ngechat, turut katanya Bang Atta cerai apa-apa, sampai keluarga, sampai teman-teman di luar juga, sampai brand-brand, sangkanya kita cerai katanya. Jadi ini menurutku beritanya kemana-mana dan ini dipakai untuk oknum-oknum ini mendapatkan view yang banyak ataupun dengan cerita-cerita yang tidak sesuai. Ada berapa? Hingga kini Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus ini, termasuk mencari barang bukti tambahan, memintai keterangan saksi, dan menelusuri keberadaan terlapor atau pemilik akun media sosial. Untuk yang dilaporkan pencemaran nama baik, ya, jadi ada akun TikTok yang menulis dan video yang di. Untuk pencemaran nama baik seperti apa? Ya, di situ tertulis jelas ya bahwa saudara melaporkan ini pernah menikah siri dengan saudara R. Itu jelas. Nama akun TikToknya apa ya, Bu?
Untuk akun TikToknya inisial WO. Ada yang menarik saat wartawan ingin meminta keterangan dari Atta dan Aurel yang berada di Polres Jakarta Selatan. Salah seorang pengawal Atta dan Aurel berkata dengan lantang, jika ada wartawan yang memasukkan gambarnya dalam video peliputan, maka ia akan menculik pelakunya. Namun sang pelaku yang mendapat banyak komentar dari warganet tersebut akhirnya meminta maaf atas aksinya yang berlebihan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini menyita perhatian masyarakat. Selain para politisi, kalangan selebriti pun ikut menyambut kedatangan Paus Fransiskus meskipun hanya lewat media sosial. Sejumlah selebriti lain justru beruntung bisa bertemu langsung dengan Paus Fransiskus di Gereja Katedral. Sejumlah artis mengunggah curhatan mereka terkait kedatangan Paus Fransiskus yang bersejarah. Donna Agnesia mengunggah fotonya saat berada di katedral tahun 2021 lalu beserta cutting figur Paus Fransiskus. Dalam unggahannya, Donna merasa sedih lantaran tak bisa ikut misa secara langsung. Suami Donna Agnesia, Darius Sinathrya, juga ikut mengunggah foto Paus. Darius mengucapkan selamat datang di Indonesia pada Paus Fransiskus. Jika Donna dan Darius hanya bisa mengunggah foto di media sosial, sejumlah selebritis tanah air justru berkesempatan bertemu langsung Paus Fransiskus. Salah satunya adalah Mary Riana. Mary bahkan berkesempatan bersujud dan mencium tangan Sri Paus di Jakarta Rabu kemarin. Dan paling menantang dalam hidup. Video bersimpuh dan menjabat tangan Paus Fransiskus diunggah Mary Riana di akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Mary merasa bersyukur menghadiri momen kunjungan Paus ke Indonesia. Mary juga mengulas sekilas perihal alasan Paus memilih untuk mendatangi Indonesia. Menurutnya, Paus percaya jika dunia bisa belajar dari Indonesia. Di saat dunia sedang dihadapkan dengan berbagai peperangan, Indonesia berdiri sebagai bukti bahwa perbedaan bisa menjadi kekuatan. Pesohor dengan 3,8 juta pengikut ini menjelaskan dalam Instagramnya, jika harmoni bisa terwujud dari keragaman. Mary Riana bertemu dengan Paus Fransiskus di Gedung Pemuda Kompleks Katedral Jakarta. Selain Mary, ada Happy Salma, Nadia Mulya, dan Chelsea Islan juga terlihat dalam video yang diunggah Mary. Seumur hidup saya nggak akan pernah lupa akan hari ini. Bisa bertemu langsung dengan Bapak Paus. Kita beralih kabar lainnya, pemirsa. Aksi dramatis terjadi saat tim damkar berhasil menyelamatkan seorang kakek yang terjatuh ke Sungai Gembong di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Diketahui korban terjatuh ke dasar sungai karena terpeleset saat akan mengambil handphone yang terjatuh, dan beruntung korban berhasil diselamatkan. Beginilah proses evakuasi yang dilakukan tim damkar Kota Pasuruan saat menyelamatkan kakek yang terjatuh ke dasar Sungai Gembong di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Senin siang. Korban Aking, 64 tahun, warga Jalan Lombok, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggung Rejo itu terjatuh dari ketinggian sekitar 10 meter ke dasar sungai. Warga sekitar melihat Aking terjebak di dasar sungai namun tidak mampu memberikan pertolongan. Warga kemudian segera menghubungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Pasuruan untuk meminta bantuan evakuasi. Tim BPBD dan damkar menggunakan tali untuk turun dari tepi sungai yang curam. Dengan cikatan, tim akhirnya berhasil menggendong korban di atas pundak mereka. Proses evakuasi berlangsung lebih dari 1 jam. Jatuh di tempat itu, Mas. Apa? Lumpur itu. Ya, lumpur. Tiba-tiba jatuh. Licin mungkin. Licin. Ya. Oh, iya. Ini dibantu dengan apa ini evakuasi ini? Ini tadi maunya pakai apa? Tangga itu.
Nggak ada cara lain, dibopong aja. Setelah berhasil diangkat ke atas, Aking langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Korban mengalami cedera pada kaki kanannya. Warga yang menyaksikan evakuasi pun mengapresiasi kinerja tim damkar yang cepat dan sigap. Dari Kota Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One, mengabarkan. Kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus tiba di Indonesia Selasa siang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan Paus Fransiskus disambut sejumlah menteri, diantaranya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Setibanya di Indonesia, Paus Fransiskus dan rombongan melanjutkan perjalanannya menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Rabu pagi, Paus Fransiskus memulai kunjungan kenegaraan dengan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan Kepala Negara Vatikan tersebut dan menyuarakan semangat toleransi serta perdamaian di atas kondisi dunia yang semakin bergejolak akibat perang. Paus Fransiskus pun menekankan pesan serupa dan berharap perdamaian serta kerukunan bisa tercapai demi kebaikan bersama. Presiden Joko Widodo juga mengatakan Indonesia Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Paus Fransiskus Rabu malamnya mengunjungi Gereja Katedral Jakarta dan bertemu dengan para rohaniawan. Di katedral, Paus Fransiskus melakukan pertemuan dengan uskup, imam, diakon, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral Jakarta. Kamis pagi, kegiatan Paus Fransiskus dilanjutkan dengan berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta. Kedatangan Paus diiringi dengan tabuhan marawis, pemberian bunga, dan disambut langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar. Di Istiqlal, Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menandatangani deklarasi Istiqlal untuk kerukunan umat beragama yang disaksikan para tokoh lintas agama. Di sini, Paus mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan ketika Paus Fransiskus mengunjungi Masjid Istiqlal. Ada 2 ayat suci Al-Quran yang dibacakan di hadapan Paus Fransiskus. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 62 dan selanjutnya Al-Hujurat ayat 13. Selama pembacaan berlangsung, Paus mendengarkan dengan hikmat. Selain pelantunan Al-Quran, ayat dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 juga dibacakan. Di penghujung kunjungannya di masjid terbesar di Asia Tenggara itu, momen penuh keharmonisan pun terjadi kala Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mencium kening Paus dan Paus Fransiskus membalas dengan mencium tangan. Setelah berkunjung ke Masjid Istiqlal, pemimpin umat Katolik dunia itu melanjutkan kunjungan ke kantor konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Jakarta. Di KWI, Paus bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal, sekitar 100 anak berkebutuhan khusus dan kurang mampu. Para anak-anak terpilih tersebut juga menerima karya cinta kasih dari Paus Fransiskus. Sore harinya, Paus Fransiskus tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo beserta sejumlah pejabat negara. Kemudian, Paus Fransiskus naik mobil maung buatan PT Pindad yang didesain khusus melaju ke arah lokasi acara Misa Kudus. Dalam misa, Paus Fransiskus berpesan kepada umat Katolik di Indonesia untuk tidak lelah dalam membangun peradaban perdamaian di tanah air. Meraviglioso e variegato arcipelago. Jumat pagi, Paus Fransiskus mengakhiri kunjungan apostoliknya di Indonesia, lalu melanjutkannya ke Papua Nugini. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik dunia dalam kunjungannya ke Indonesia pada hari Kamis kemarin ini mengunjungi Masjid Istiqlal, Jakarta. Kedatangan Paus disambut langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Pada Kamis pagi, kegiatan Paus Fransiskus di Indonesia dilanjutkan dengan berkunjung ke Masjid Istiqlal, Jakarta. Kedatangan Paus diiringi dengan tabuhan marawis, pemberian bunga dan disambut langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Di sini Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menandatangani deklarasi Istiqlal untuk kerukunan umat beragama yang disaksikan para tokoh lintas agama. Di sini Paus mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Di penghujung kunjungannya, momen penuh keharmonisan pun terjadi kala Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, mencium kening Paus. Setelah berkunjung ke Masjid Istiqlal, pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus melanjutkan kunjungan ke kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Ya, dan pemirsa, sesuai janji saya tadi, untuk mengetahui bagaimana kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal kemarin, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual, ada Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para pemirsa TV One. Baik, Pak Kiai, ini kemarin juga ikut menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus begitu. Kalau kita lihat banyak momen-momen yang juga tertangkap begitu oleh masyarakat Indonesia. Tapi kalau dari Anda melihatnya, apa yang paling bermakna dari kedatangan Paus Fransiskus? Saya kira semuanya plong. Tidak ada formalitas, tidak ada beban. Jadi Paus juga menyampaikan apapun yang keluar dari unek-uneknya, pembicaraan informalnya dengan saya ya kemarin. Saya mencoba bahasa Inggris tapi kurang komunikatif ya. Karena beliau pernah tinggal di negara Arab 6 tahun. Saya bahasa Arab malah justru komunikatif ya. Nah, jadi dia semenjak itu dia pegang erat-erat tangan saya, tidak mau lepas. Di kursi roda itu dari terowongan terus ke tempat aula pertemuan ya. Kemudian perpisahan itu betul-betul sangat mengharukan ya. Setelah selesai acara semuanya, dia pegang erat-erat tangan saya cium keningnya, saya cium kepalanya, dan dia juga mencium tangan saya. Jadi mengingatkan kepada saya ya, waktu bapak saya almarhum masih ya ketika waktu itu masih hidup ya, saya suka mencium kepala bapak saya, ibu saya, sebagai simbol tanda cinta ya. Ungkapan penciuman itu bisa tanda cinta yang sangat dalam. Ada orang yang mencium bendera dengan penuh rasa haru terhadap bangsanya. Yang kita yang sering keluar negeri ya, kalau melihat bendera merah putih, kita kadang-kadang terekspresikan dengan mencium bendera putih itu. Merah putih itu kan simbol kecintaan kita kepada negeri kita. Mencium kepala orang tua ya, itu simbol kecintaan yang sangat luhur. Dan juga mencium tangan itu juga sama saya kira ya. Jadi itu tidak ada yang direkayasa dan tidak ada, saya juga baru sadar kalau apa yang terjadi di media itu seperti itu ya. Nah kemudian perpisahan itu terasa sangat berat rasanya ya. Sehingga saya perhatikan pembicaraan Paus di Istiqlal itu selalu bicara tentang, kalau dalam Islam itu lebih kepada sofistik ya, tasawuf ya. Apa makna spiritualnya lorong tunnel itu, apa makna spiritualnya. Dia banyak mengomentari tentang tunnel itu, bahwa itu bukan hanya lorong yang menghubungkan dua rumah ibadah, tapi juga sebuah lorong yang menghubungkan antara hati yang satu dengan hati yang lain. Itu kan dalam sekali maknanya tuh ya. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam itu pasti akan diterima dalam lubuk hati yang dalam di tempat. Baik, oke. Pak Kiai,
Kalau kita lihat kan tadi sudah cerita juga bahwa sempat mencium kening dari Paus, kemudian Paus membalas dengan ciuman tangan gitu ke tangan Kiai ya. Kalau kita lihat atau dari Pak Kiai sendiri dengan adanya kunjungan Paus ke Indonesia ini sebenarnya apa yang ingin ditunjukkan begitu ataupun makna apa begitu atas kunjungan dari Paus ke Indonesia kemudian mengunjungi Masjid Istiqlal ke lorong juga lorong silaturahmi begitu ya? Ya, yang paling penting adalah mengokohkan Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini kita buktikan bahwa meskipun kita berbeda agama, keyakinan, kepercayaan, budaya, etnik, tetapi Indonesia mempertontonkan sebuah keunikan, keutuhan, kesatuan. Ya, itulah Indonesia. Benar-benar perbedaan itu adalah rahmat. Benar-benar perbedaan itu adalah sesuatu yang sangat indah ya. Perbedaan itu adalah lukisan Tuhan. Maka itu sebagai lukisan Tuhan jangan ada yang menodai lukisan itu sebab itu adalah lukisan Tuhan itu sendiri. Kita bisa berbeda tetapi tidak mesti perbedaan itu ditanggapi dengan sebuah konflik. Justru perbedaan itu akan menambah warna. Ya, misalnya sebagus apapun tulisan yang dibingkai oleh emas ya, bingkainya emas tapi tulisannya jelek. Atau kain putih yang dibingkai emas itu nggak ada artinya apa-apa. Yang penting tulisan ini, lukisan ini sangat indah, jangan ada yang merusak, menodai sebab Indonesia ini adalah lukisan Tuhan yang sangat indah dan itu perlu kita rawat dan kita perlu pelihara dan biarkanlah orang luar menonton ini Indonesia adalah sebuah lukisan Tuhan yang sangat indah. Oke. Pada saat pertemuan dengan Paus Fransiskus, Pak Kiai, kemarin ini ada nggak spesifik topik yang kemudian dibahas begitu? Karena kami dengar juga ada pembahasan soal kemanusiaan juga yang ikut dibahas, Pak Kiai. Ya, memang ini kan sudah 1 bulan lebih kita rumuskan redaksinya sampai kepada sepakatan seperti itu ya. Karena kita tidak ingin tumpang tindih dengan apa yang pernah ditandatangani oleh Paus dengan Grand Sheikh di Abu Dhabi. Nah, kita ini lebih implementatif ya, karena persoalan yang paling aktual sekarang ini adalah persoalan kemanusiaan di Palestina dengan Ukraina. Jadi, dehumanisasi ini kita tonjolkan sebagai PR umat beragama. Bagaimana caranya supaya kita semuanya ya atas nama apapun itu tidak ada tempatnya dalam agama. Yang kedua juga adalah masalah lingkungan. Nah, jumlah kematian karena lingkungan yang rusak jauh lebih besar daripada peperangan itu sendiri. Kita belum sampai 50.000 orang di 2 negara yang berkonflik ini meninggal. Tetapi dalam sebuah data yang kita baca ya, ternyata kerusakan lingkungan ini 1 juta orang. Maka bahasa agama kita harus gunakan untuk menyadarkan orang agar lingkungan ini diselamatkan, dipelihara, dirawat. Lingkungan hidup ini adalah tempat kita untuk beribadah, tempat kita untuk menjadi khalifah. Kalau tempat ini rusak, berarti kita juga tidak bisa menjadi mengamalkan kapasitas kita sebagai hamba dan kita sebagai khalifah. Nah, itulah maknanya. Ya, apalagi kemarin itu kita memang ya 2 bulan sebelumnya kami terlibat di New York ya. Kita ada Asosiasi Kristen, Yahudi dan Islam, ya kita mencoba untuk menjawab sebuah tudingan bahwa agama Abrahamic religion yaitu Islam, Kristen dan Yahudi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan ini. Jadi seolah-olah ada SIM dari 3 negara besar ini untuk memberikan kapasitas manusia itu bisa melakukan eksplorasi terhadap alam. Nah, ini kita mencoba untuk menjawab pertanyaan tudingan LSM itu bahwa tidak benar sesungguhnya agama ini memberikan legitimasi terhadap pengrusakan alam. Memang ada di dalam Islam itu kita lakukan manusia itu ditunjuk sebagai khalifah dalam Mazmur agama Yahudi, agama Kristen juga ada. Manusia itu adalah raja alam semesta, di dalam agama Yahudi juga ada sebagai penguasa alam semesta. Tapi bukan berarti melampaui batas ya. Memang kita sebagai pengelola, sebagai khalifah, tapi bukan berarti harus
melakukan eksploitasi melampaui batas. Nah, itu yang kami lakukan selama 3 bulan di Amerika, dan kita mencoba menjawab pertanyaan itu, dan sekaligus kita mengembalikan kepada umat kita. Hasil penelitian kami ini juga bersama ya, kami sudah ungkap di Rakyat Merdeka 128 artikel, dan di Kompas juga pernah baru-baru ini saya muat juga pertanggungjawab akademiknya bahwa kami selama di New York itu untuk kemanusiaan, karena jumlah kematian disebabkan oleh lingkungan yang rusak jauh lebih besar daripada jumlah yang korban karena perang. Perang 50.000 orang tahun ini, ya, tetapi kalau di lingkungan 1 juta, maka itu mari kita bagi coupling. Ada yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan perang, tapi juga ada yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan hidup. Saya nggak tahu kenapa teman-teman di Amerika meminta saya sebagai representasi dari Muslim Scholars, bukannya dari Timur Tengah. Maka inilah penelitian yang kita lakukan bersama di Columbia University, ya, bersama dengan rekan-rekan 3 agama tadi, Yahudi dan Nasrani Islam. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Kiai Nazaruddin Umar sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga toleransi ini selalu tercipta di Indonesia ya, khususnya ya Vena ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini sebagai komitmen untuk peningkatan hasil produksi pertanian di tanah air, Korem 091 Aji Surya Natakusuma dengan program Bina Teritorial Ketahanan Pangan dapat menyelesaikan permasalahan petani mulai dari air besi hingga jalan usaha tani di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Desa Sumbersari di Kecamatan Lowakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur merupakan salah satu desa yang memiliki lahan pertanian untuk tanaman padi terluas dan kerap kesulitan dengan berbagai permasalahan para warga petani. Hal tersebut yang melatar belakangi Korem 091 Aji Surya Natakusuma bersama jajaran Kodim 0906 Kutai Kartanegara dan pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan warga desa dengan membangun jalan usaha tani hingga membangun sarana air untuk irigasi lahan pertanian petani. Program Bina Teritorial Ketahanan Pangan di Kutai Kartanegara, selain telah dibangun jalan usaha tani, sumber air untuk irigasi juga sudah dibangun sebanyak 89 titik yang tersebar di 6 kecamatan. Bahwa yang dipanen itu sekitar 15,5 hektar, kemudian dia per hektarnya kalau tidak salah sudah mencapai 5-6 ton. 5-6 ton, dan juga di sela-sela pendampingan itu dulu Bapak Kasat sudah memberikan bantuan TNI Manunggal Air untuk dimanfaatkan oleh pertanian. Selain membantu petani untuk pembangunan jalan usaha tani dan sumber air irigasi, Korem 091 Aji Surya Natakusuma juga memberikan bantuan kepada para petani dengan berbagai kebutuhan pertanian untuk warga petani dan menjadi prioritas TNI menyelesaikan permasalahan petani di Kutai Kartanegara. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, 4 pelaku pembunuhan disertai dengan tindakan asusila terhadap siswi SMP di Palembang ini telah ditangkap polisi. Ya, motif pembunuhan karena salah satu pelaku sakit hati cintanya ditolak oleh korban. Keempat anak di bawah umur yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP berinisial AA di Palembang, Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah IS 16 tahun, MZ 13 tahun, NS 12 tahun, HS 12 tahun. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika korban dibunuh terlebih dahulu lalu diperkosa secara bergilir oleh para tersangka. Tak sampai di situ, korban yang sudah meninggal kemudian dipindahkan dari TKP pertama ke TKP kedua oleh para tersangka lalu diperkosa lagi. Motif dari pembunuhan tersebut lantaran tersangka IS sakit hati dengan korban yang menolak cintanya. Mirisnya, saat korban ditemukan, 2 di antara 4 tersangka terlihat di lokasi bersama warga lain yang berkerumun
melihat jenazah korban. Pelaku IS bahkan mendatangi rumah korban di malam harinya untuk ikut takziah dan membacakan surat Yasin di rumah almarhumah AA. Sebelum terjadi upaya pencabulan maupun pemerkosaan, telah ada upaya untuk melemahkan korban yang berdampak pada korban meninggal dunia, di mana tersangka melakukan tindakan bekap mulut dan hidung, kemudian dibantu oleh 3 rekannya memegangi tangan dan kaki yang menyebabkan korban tidak bisa melakukan tindakan yang lain, termasuk diantaranya habis nafas. Fakta lainnya dijelaskan oleh pihak kepolisian jika di dalam handphone tersangka IS terdapat sejumlah video berkonten pornografi. Akibat ulahnya, para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Vena Kintan dan saya Natalita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.